Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Bapak Ibu Guru, kali ini kami akan menjelaskan sebuah informasi terkait tanggal pencairan tunjangan sertifikasi triwulan 1 tahun 2021. Ini informasi dari salah satu daerah di Indonesia. Ini setidaknya bisa menjadi rujukan informasi karena memang tanggal pencairan TW1 yang paling sering terjadi itu pada tanggal sekitaran tanggal di daerah ini, Bapak Ibu. Ya, kita mulai pembahasannya. Jadi konten ini berawal dari pertanyaan yang banyak sekali ya ditanyakan oleh teman-teman. Admin tolong infokan tanggal pencairan TPG TW1 tahun 2021. Nah, sekali lagi kami akan menjelaskan salah satu sumber ya dari salah satu daerah sebagai referensi untuk daerah yang lain. Memang tentu setiap daerah berbeda-beda, tapi setidaknya daerah ini bisa menjadi salah satu contoh seperti itu. Oke, jadi kami kutip dari news.id ya, imcnews.id. Ini mengangkat sebuah berita yang diupdate baru-baru ya, tanggal 3 April 2020. Itu judulnya tunjangan sertifikasi guru cair tanggal 20 April. Nah, jadi ini sekali lagi kami sampaikan sebagai salah satu referensi ya dari salah satu daerah yang ada di Indonesia. Sekali lagi perlu Bapak Ibu ketahui, setiap daerah itu paling sering berbeda-beda tanggal pencairannya. Paling sering berbeda-beda. Tapi paling sering memang pencairan di kisaran ini Bapak Ibu, sekitar tanggal 20 sampai 30 April untuk triwulan 1. Kebanyakan daerah seperti itu. Nah, kita baca ada beritanya Bu, Bapak Ibu ya. Jadi ini di Kabupaten Batanghari, Jambi ya, Jambi. Kita baca informasinya supaya kita lebih pahami. Di kabar gembira bagi guru di Kabupaten Batanghari, tunjangan sertifikasi guru triwulan pertama akan dicairkan pada 20 April mendatang. Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan Disdikbud Kabupaten Batanghari Pak Yakin mengatakan pembayaran tunjangan ini sempat tertunda. Pasalnya banyak syarat administrasi yang belum lengkap, seperti SK Dirjen yang belum keluar ya. Nah, memang tanggal 3 April itu sekitar sepekan yang lalu masih banyak teman-teman yang di info GTK-nya belum terbit SKTP. Tapi saat ini update sekitar tanggal 10-11 April itu sudah banyak yang sudah terbit SKTP-nya. Nah, jadi wajar jika memang pencairan dilakukan nanti tanggal 20 April, karena kalau SKTP sudah terbit ya tidak ada alasan lagi untuk Pemda untuk tidak membayarkan ketika dana itu memang sudah masuk di rekening kas umum daerah. Nah, kemudian kita lanjut. Namun demikian, Disdikbud terus berupaya melengkapi syarat pengajuan yang kurang. Ada 1.400 tunjangan sertifikasi guru yang tertunda dibayar, terdiri dari kepala sekolah, pengawas taman kanak-kanak, SD dan SMP. Kita lanjut. Dari 1.400 tunjangan sertifikasi guru yang tertunda tersebut, yang siap diajukan untuk dibayarkan sebanyak 1.280. Artinya masih ada sekitar 100 lebih ya, 120-an yang bermasalah berkasnya, sehingga mungkin akan carry over lagi kalau memang belum sempat tersalurkan seperti itu. Untuk yang terkendala ini seperti itu. Guru yang belum diverifikasi untuk pencairan tunjangan sertifikasi masih menunggu SK Dirjen yang belum dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Meski dalam kondisi penanggulangan wabah COVID-19, Pemkab Batanghari tetap berupaya agar guru yang SK Dirjennya belum keluar bisa menerima tunjangan sertifikasi. Sementara itu, berkaitan dengan beban kerja tetap dilaksanakan seperti biasa, berdasarkan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Batanghari, mengambil kebijakan untuk guru tetap mengajar namun dilakukan dengan dalam jaringan atau daring. Untuk absensi harus tetap dilaksanakan seperti biasa karena ada guru yang tetap ke sekolah terkecuali mereka yang tinggal di daerah terpencil. Jadi kesimpulan dari informasi ini adalah pencairan untuk di Batanghari ini, di Kabupaten Batanghari tanggal 20 April. Untuk daerah lain tentu tergantung pemerintah daerahnya masing-masing. Bisa jadi sebelum tanggal 20, bisa jadi setelah tanggal 20. Tapi kebanyakan memang, sekali lagi kami sampaikan dari informasi yang kami dapat dan kami pantau perkembangannya di daerah-daerah, memang kebanyakan daerah itu mencairkan TPG Termin 1 tahun itu sekitar akhir April Bapak Ibu ya.
sekitar akhir April ya, sekitar tanggal 10 sampai tanggal sekitar tanggal 20 sampai tanggal 30. Ada juga yang di awal Mei seperti itu, tapi kebanyakan situ akhir April. Dan memang ada juga yang sampai ke bulan Juni. Ada juga yang sampai rapel 2 triwulan ya. Sekali lagi ini tergantung daerahnya masing-masing. Tapi perlu diketahui bahwa Ibu perlu diingatkan kepada daerah ya, dalam hal ini Dinas Pendidikan mungkin, bahwa daerah itu hanya diberikan paling lama 7 hari kerja saja. Sekali lagi 7 hari kerja untuk menyalurkan tunjangan profesi ke rekening guru ketika dana masuk ke rekening kas daerah. 7 hari kerja saja. Kan tidak boleh lebih dari itu, karena kalau lebih itu bisa dapat sanksi. Itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan nomor 19 tahun 2019. Sudah pernah kami bahas di video sebelumnya Bapak Ibu. Jadi semoga Bapak Ibu pencairan di daerahnya tidak telat lagi dan tetap sesuai jadwal, paling tidak 7 hari setelah dana masuk ke rekening kas umum daerah. Nah, sebagai informasi tambahan buat Bapak Ibu guru, selama ini ada 3 teknis penyaluran tunjangan profesi guru ya. Untuk pencairan tunjangan profesi guru itu ada 3 teknis penyalurannya di instansi yang berbeda-beda tentunya. Yang pertama untuk Kemenak itu dia menyalurkannya per bulan. Sesuai dengan Juknis penyaluran TPG 2021 itu diberikan opsi untuk menyalurkan TPG ini per bulan ke rekening guru. Jadi ada kelebihan dari Kemenak ya, karena memang dibolehkan atau dimungkinkan untuk menyalurkan per bulan seperti itu. Sementara kalau non Kemdikbud ya, guru PNS itu kan memang aturannya per triwulan, tidak ada opsi per bulan seperti itu. Kemudian teknis yang lain untuk tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi teman-teman yang non PNS ya, yang atau yang honorer, itu teknisnya langsung dari pusat nih. Ini juga ada keistimewaannya. Keistimewaannya ya adalah meskipun memang per triwulan, tapi ditransfer langsung dari pusat pembiayaan pendidikan naungan Kemdikbud ke rekening guru, sehingga tidak ada istilah keterlambatan seperti itu. Kecuali memang berkasnya belum siap atau belum valid info GTK-nya ya tentu tidak dikirim. Tapi selagi sudah lengkap itu pasti langsung ditransfer dari pusat langsung ke rekening guru. Nah, berbeda dengan tunjangan profesi guru untuk PNS umum nih, yang guru-guru yang ada di SD, SMP, SMA, SMK itu teknisnya tidak transfer langsung, tapi ditransfer dulu ke rekening kas umum daerah. Jadi masuk dulu ke kas daerah, baru dari kas daerah menuju ke rekening guru. Nah, disinilah perbedaan yang paling sering terjadi. Ada ya daerah yang cepat, ada yang lambat. Ada yang daerah 7 hari setelah dana masuk sudah ditransfer paling lama. Ada daerah yang bahkan 1 bulan, 2 bulan belum terkirim-kirim, entah dananya memang belum masuk atau seperti apa. Seperti itu. Jadi setiap teknis ini masing-masing ada kelebihannya. Dan menurut kami ketika boleh berkomentar atau memberikan penilaian subjektif, menurut kami yang paling baik teknis penyalurannya adalah nomor 1 atau nomor 2. Nah, kami cenderung sepakat kalau misalnya nomor 2. Tidak apa-apa misalnya per triwulan, tapi transfer langsung dari pusat supaya penyalurannya lebih cepat dan strike to the point seperti itu. Artinya tidak singgah-singgah lagi, tidak mampir-mampir lagi seperti itu. Jadi kita berharap ke depan teknisnya seperti itu, dan juga ini meringankan beban daerah. Jadi teman-teman di daerah tidak perlu lagi repot-repot mengurusi anggaran transfernya seperti itu, karena sudah ditransfer langsung dari pusat ke rekening guru. Ya, ini sekali lagi hanya penilaian subjektif ya. Tentu untuk kebijakan ini pemerintah yang lebih tahu dan lebih paham, karena dalam mengambil sebuah kebijakan tentu ada sebuah riset dan ada sebuah pendalaman kasus ya, dan tidak serta-merta mengambil sebuah kebijakan. Kita hanya bisa memberikan penilaian, sekali lagi sifatnya subjektif. Kebijakan itu kita percayakan kepada pemerintah, apapun itu kita percaya kebijakan itu adalah yang terbaik untuk kita semua seperti itu. Nah, demikianlah konten yang sempat kami share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.